Bagaimana mungkin aku menikahi Alia, Bulbul? Bagaimana mungkin aku menikahi seorang wanita yang tidak aku cintai? Kau mencintaiku kan? Kau baru saja bilang bersedia melakukan apapun demi kebahagiaanku. Pura, aku akan bahagia selama kakakku bahagia. Dan kau harus menikah dengan Alia. Bulbul, ini bukan jalan keluar masalah kita. Jika aku menikahi Alia, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Lalu apa maksudmu? Aku sudah tidak mencintaimu lagi, Pura. Terutama setelah tahu kaulah penyebab semua ini. Aku penyebab semua ini? Iya, karena kau. Kau bilang demi persahabatan. Kau bertunangan dengan Alia. Kau bertunangan dengannya dan tidak memberitahukanku. Kau membuatku tidak tahu apa-apa. Jadi kaulah penyebab segalanya, Purap. Dan kau bilang sekarang kau tidak mencintai Alia. Tapi Abi sangat mempercayaimu. Kenapa kau hianati kepercayaannya? Aku tidak membela Abi. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan kakak untuk adiknya. Kalau saat ini dia mencemaskan adiknya, sama seperti aku. Dia mau menikah dengan kakakku agar kau kembali dengan Alia. Sekarang katakan, salah siapa ini? Dan siapa yang bertanggung jawab? Kalau kau tidak mencapakan Alia, kakak tidak akan menghadapi semua ini. Tapi aku melakukannya tidak dengan sengaja, Bulbul. Tapi yang akan kau lakukan sekarang adalah keputusan sengaja. Purap, kalau kau memberitahu Abi bahwa kau mencintaiku dan bukan Pragya, hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia akan perlakukan Pragya. Tapi Bulbul... Dan saat ibuku tahu tentang ini, dia tidak akan bisa menanggung sedihnya. Ibu tidak akan bisa menanggung kesedihan itu. Andai mereka belum menikah, aku akan katakan yang sebenarnya pada Abi. Tapi sekarang tidak bisa. Sebelum semua terlambat, aku mohon tolong nikahi Alia. Aku mohon nikahi Alia dan selesaikan semuanya. Kalau kau tidak menikah dengan Alia. Dan kalau Pragya sampai terlibat masalah karena dirimu, kau akan melihat sisi terburukku. Bulbul. Kenapa kita ke sini? Seharusnya kan ke bandara. Coba lihat baik-baik. Ini bandara. Iya, aku tidak bodoh. Kau tidak bodoh karena kau terlalu pintar. Kau belum pernah naik pesawat, jadi kau tidak tahu. Ini bandara namanya. Dan kau harus tahu itu. Itu gerai untuk boarding. Lihatlah di sana itu. Kau akan dapat kartu boarding di sana. Lalu, apa yang kau inginkan? Berdiri atau duduk? Nah, lihat itu. 2 pramugari datang menyambutmu. Kau sangat beruntung. Tunggu di sini, aku akan mengambil kartunya. Halo, Pak. Halo. Ayo. Kita bisa ketinggalan pesawat. Katakan dulu kenapa kita ke sini. Bukankah kau sangat ingin duduk di pesawat? Berhenti bercanda dan katakan kenapa kita di sini. Kau tidak bisa melihat pintu itu? Ayo kita ke sana sekarang. Nanti kau pasti akan mengerti semuanya. Cepatlah, kita bisa ketinggalan nanti. Baiklah Nyonya, selamat datang di Simla. Apa kau suka pemandangannya? Di sini panas ya. Tunggu dulu. Nah, sebentar lagi kamar ini pasti akan dingin. Dan kau akan merasa berada di Simla. Hanya ada satu masalah. Di sini tidak ada salju. Tidak ada salju selama 4 hari ke depan. Kata BUMG, kalau butuh sesuatu panggil layanan kamar. Dan kalau kau ingin tahu di mana dia, telepon saja. Omong kosong apa ini? Aku tidak bicara omong kosong. Ini perjalanan bulan madumu. Anggap saja ini Simla atau Swiss. Memang apa bedanya? Karena yang penting adalah kau akan tetap di sini selama 4 hari penuh. Kau ingin pergi dari sini kan? Usai menghabiskan 4 hari di kamar ini, kau tidak akan pernah ingin pergi dari sini. Dan aku yakin sekali itulah yang akan kau lakukan nanti. Kau tahu? Aku akan pergi berbulan madu dengan kekasihku. Jadi, selamat berbulan madu untukmu. Dan selamat berbulan madu untukku.
Boleh saya masuk, Pak? Terima kasih ya. Selamat menikmati, Pak. Terima kasih. Kenapa melihatku seperti itu? Kau merasa sedih ya? Aku sudah bilangkan padamu bahwa ini akan menjadi perjalanan terburukmu. Kenapa? Jangan marah. Berdoalah pada Tuhanmu untuk memberimu kekuatan agar bisa bertahan selama 4 hari. Dan kau bisa berterima kasih padaku. Gara-gara akulah kau bisa melihat kamar suite yang keren ini. Iya, terima kasih Tuan Abhishek untuk kamar ini dan telah memberiku kesempatan untuk tinggal di sini selama 4 hari. Karena setelah menghadapimu selama 4 hari, aku akan tinggal di sini selama 4 hari dengan damai. Bahkan daripada menyewa kamar di hotel sebesar ini, seharusnya kau menyewa kamar biasa saja. Tapi untuk waktu yang lebih lama, aku akan sangat berterima kasih padamu. Lain kali aku ingat itu. Lalu, kalau kau butuh sesuatu, kau harus bagaimana? Kau harus telepon. Tapi jangan telepon aku. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak pernah mengundang masalah sedikit pun, karena masalah akan datang sendiri. Apa kau sudah selesai? Kalau belum, bicara saja dengan dinding. Sementara aku akan pergi untuk berbulan madu. Selamat berbulan madu untuk kalian. Kau masih saja membuatku marah. Pikirkan saja sikap kekasihmu itu. Jika kau terlambat, maka dia akan sangat marah. Jadi sebaiknya kau cepat pergi. Dengar, jangan sekali-sekali keluar dari kamar ini, Murti. Kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Abi, kau di mana? Kau melakukan apa yang kuminta? Iya, aku sudah menaruhnya di hotel itu. Kau akan menemuiku, kan? Tidak, sekarang aku harus pergi ke konser dulu. Kalau sudah selesai, baru menemuimu. Aku pikir kau membatalkan konser itu. Bagaimana mungkin, Tanu? Aku bisa rugi nanti. Lagi pula aku harus mencari uang, kan? Aku ingin pernikahan Alia berlangsung dengan mewah. Kalau Alia sudah menikah, kau akan menikahiku, kan? Sebelum itu aku ingin memberi pelajaran pada Pragya dulu. Aku akan menghukumnya karena sudah menikahiku. Sudahlah, Abi. Jangan membicarakan tentang masalah wanita itu. Aku rasa kau benar. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan malam ini? Konser akan dimulai larut. Kalau kau bisa datang sebelum konser, kita bisa menghabiskan waktu bersama. Kedengarannya menyenangkan. Aku datang ya. Aku tunggu ya. Aku mencintaimu. Dah. Aku tidak percaya. Kau membuat Abi membatalkan bulan madunya. Itu kan perjalanan yang tidak pernah dibatalkan oleh pria. Ini dia. Abi sangat istimewa. Dia milikku. Tidak ada yang bisa memilikinya. Hati-hati, wanita yang merayu Purap nyatanya juga bisa membuat Abi tertarik dan menikahinya, benar kan? Dengar ya, kalian punya 2 pilihan. Terus membicarakan Pragya, atau ikut denganku menikmati lagu Abi. Temanku membawakan miniatur Menara Eiffel untukku. Kau tahu, Menara Eiffel tempat paling romantis di dunia. Iya, aku setuju, tapi kenapa tempat itu bisa menjadi romantis? Kau bilang begitu karena kau melihat miniaturnya saat berada di sana. Kau akan menganggapnya romantis. Kau akan memandanginya tanpa mengedipkan mata. Di bulan maduku, aku akan melihat bulan dari atas menara itu. Memang ada unsur bulannya, tapi tidak berarti kau pergi ke bulan. Tempat bulan madu bisa menjadi tempat pilihan, dan pasangan berbulan madu haruslah saling mencintai. Sudahlah, hentikan filosofimu. Bulan madu kau akan kemana? Aku tidak pernah memikirkannya. Aku percaya tempatnya tidak menjadikan bulan madu kita menjadi istimewa. Tapi tergantung suami kita. Jika dia bersamamu dan mencintaimu, tempat manapun pasti akan kau suka. Kau berlebihan, harus ada sesuatu yang menarik. Kami akan bersama-sama. Kami akan saling berbagi perasaan. Dan juga kami akan menghabiskan waktu sambil berbincang-bincang.
Pragya, kau sudah di bandara, nak? Iya Bu, mereka meminta aku menutup teleponnya. Iya. Nanti kita bicara lagi ya sayang. Dah. Konser ini pasti akan jadi yang terbaik. Ini akan dikenang selama bertahun-tahun. Orang akan mengenang ini seumur hidup. Jangan cemas. Pak, Anda memanggil saya? Ya, dia. Baju yang seharusnya aku pakai sangat longgar. Sam, ambil tasku. Akan aku tunjukkan. Maksudmu brand kami? Dan aku harap baju itu ada logo kami nantinya. Iya, tapi ini sangat pelonggaran. Tapi mana mungkin kita bisa memperbaikinya? Waktu kita tidak banyak. Maksudku bagaimana jika nantinya kekecilan? Kok kelihatan cemas sih? Santai sedikit. Mereka bisa mengatasi ini hanya dalam waktu setengah jam. Di mana semua pakaian Anda? Dia ada di sini. Pak, di mana semua pakaian Anda? Akan perlu banyak waktu untuk membetulkannya. Oh, celaka. Aku rasa tasku ketinggalan di hotel. Aku malah membawa tas orang lain. Tidak apa-apa, Pak. Mereka yang jatuh cinta memang sering membuat kesalahan seperti itu. Dia, apa kau bisa diam? Aku sebaiknya kembali ke hotel untuk mengambil semua tasku. Ayo, Sam. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां. Aku akan melakukan apa yang sudah kau lakukan pada Alia. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak cinta ataupun suami. Tidak juga uang. Ya Rabba, dede koi jaan bhi agar dil. Kau pikir aku bisa jatuh cinta padanya? Dan apa kau pikir aku punya perasaan padanya? Oh ya Rabba, Dan agar kau tahu ya, aku membenci. Kau datang ke keluarga ini sebagai istriku, tapi kau akan merasa sengsara. Sampai kau merasa bingung, ini sebuah pernikahan atau hukuman. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला. Silakan. Maafkan aku, Nyonya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maafkan aku, Nyonya. Tidak apa-apa. Maafkan aku, Nyonya. Maafkan aku, Nyonya. Iya, tidak apa-apa. Kau boleh pergi sekarang. Maafkan aku, Nyonya. Iya, tidak apa-apa. Kalau tidak dibersihkan, nodanya tidak akan hilang. Kurasa dia salah membawa tas koperku. Lalu, bagaimana ini? Aku tidak bisa memakai baju ini. Untuk sementara, aku akan memakai bajunya Abi. Aku akan cuci bajuku dan mengeringkannya. Ada apa? Dia tidak ada di sini. Dia pergi kemana ya? Tampaknya Abi sang bintang rock telah jatuh cinta pada istrinya. Ya, kalau tidak, orang tidak akan membuat alasan untuk pergi dan menemui istrinya. Itu juga tepat sebelum konser. Tapi kali ini dia benar-benar mencintai istrinya. Ayo. Tanu, katamu Abi sudah meninggalkan bulan madunya. Tapi dia pergi menemui istrinya sebelum konser. Aku sudah bilang hati-hati kan? Kuharap dia tidak merayu Abi. Karena kalau tidak... Baiklah.
Oh, aku harus melihat wajah si jelek itu lagi. Brengsek. Buka pintunya. Pragia, ini aku. Semoga dia tidak bunuh diri. Pragia. Halo, aku dari kamar 1116. Iya, aku butuh kunci kamar. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Pragia. 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 Dia mendengarkan lagu yang sangat membosankan. Pantas dia begitu. अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना Apa yang kau lakukan? Aku ketuk dari tadi. Kau tidur seperti kayu. Hei, apa yang kau lakukan? Kau salah paham. Jangan marah begitu. Aku akan mengambil bajuku yang harus kupakai dalam pertunjukan. Tasmu ada di sana. Aku tidak butuh tasnya. Aku butuh bajunya. Tapi sekarang kau pakai untuk tidur. Aku sudah melarangmu kan untuk menyentuh barang-barangku. Kau tahu berapa harganya baju ini? Coba dibuka. Apa? Maksudku bajunya. Cepat dilepas, mau aku pakai. Jika aku memberikan baju ini padamu, lalu apa yang akan aku pakai? Bajuku basah dan kau membawa tas koperku salah. Kau belum membawanya kembali. Halo, Abi. Aku tidak mau dengar alasan, cepat lepaskan. Seperti kataku, aku tidak mau melepaskan baju ini. Harus kau lepaskan, karena aku membutuhkannya. Cepat lepaskan. Kau tidak punya malu ya? Berhentilah mengeluh. Memangnya kau tidak tahu, aku membutuhkannya malam ini. Cepat lepaskan. Tapi aku... Kalau kau tidak melepaskannya, akan terpaksa. Tidak! Jangan dekati aku. Baiklah, aku akan buka baju ini. Cepatlah, karena aku tidak bisa menunggu lagi. Abi, tapi kenapa kau terburu-buru? Aku akan melepaskan bajunya. Tapi kau... Cepat sedikit. Halo, halo Abi. Abi dengar aku. Abi, kau di mana? Abi. Halo sayang. Kau di mana? Aku di rumah teman. Di rumah temanmu malam-malam begini. Aku melepaskan bajunya. Maksudku, aku melepaskan bajuku. Aku akan segera datang ke konser dan akan langsung datang menemuimu, ya? Halo? Halo? Aku tidak percaya. Abi bohong padaku karena wanita itu. Atau Pragia memberikan dia obat. Kenapa kau masih berdiri? Kalau aku memberikanmu baju ini, lalu aku harus pakai apa? Nanti aku kirimkan padamu. Sekarang masuk kamar mandi dan lepaskan bajunya. Tidak. Pertama ambilkan bajuku dulu, lalu akan kuberikan bajumu. Begini saja. Kau pakai baju yang aku pakai ini. Dan sementara itu, aku akan memakai baju yang sedang kau pakai itu. Bagaimana? Oke. Apa yang akan kau lakukan? Kalau ganti baju kan harus membuka baju. Tidak berarti tiap kali. Mungkin kau tidak punya malu, tapi aku punya. Kalau kau tidak mau lihat, balikkan saja badanmu. Aku tidak tahu kenapa, tapi tubuhmu itu, aku sama sekali tidak tertarik.
Ayo cepat. Kenapa kau memandangiku? Kau seperti abe kecil. Saat rambutku panjang, kau sangat mirip denganku. Andai saja aku dulu sudah bertemu denganmu, kau akan menjadi peran penggantiku di panggung. Oh ya, aku akan pergi berbulan madu. Kalau kau sudah ngantuk dan mau tidur, tidur saja. Kalau kau lapar, makan saja. Kalau kau ingin mencuri sesuatu, curi saja. Aku di sana, dan aku akan membayar semuanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kau lakukan. Jangan panggil kekasihmu ke sini. Oke? Semakin kekasihmu dekat denganmu, maka semakin berat aku menyiksamu. Dan kau tidak mau itu, kan? Kau kelihatan keren. Aroma parfumnya jelek sekali. Kenapa dia harus memakai parfum sebanyak ini?